Buat teman-teman yang cowok nih, kalau diberi pilihan, pilih menjadi setia dulu baru menikah, atau menikah dulu baru menjadi setia. Nah, kalau masih bingung, kita akan membahasnya bersama-sama dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Dinar yang akan kembali lagi untuk sharing tentang naskah buku yang saya tulis berjudul 3 Hari Menjemput Jodoh. Video kali ini adalah video yang melanjutkan sebelumnya. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai mengubah takdir jodoh. Jadi kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berikhtiar memperbaiki jodoh sehingga memperoleh jodoh sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berdasarkan hal tersebut ada sebuah pilihan yang menarik nih, khususnya bagi teman-teman yang laki-laki. Seandainya kita diberi pilihan, kita ini menjadi setia dulu baru kemudian menikah, atau menikah dulu baru kemudian menjadi setia. Nah, kadang-kadang banyak nih ya laki-laki yang mungkin sambil bergurau ya, walaupun sambil bergurau dia mengatakan bahwa nanti saya menjadi setianya kalau sudah menikah saja. Kalau belum menikah, saya mau inilah kayak pacaran, atau saya suka ngelihat cewek nih, suka lirik kanan, lirik kiri, ya seperti itulah. Dia bilangnya, janjinya nanti kalau sudah menikah, dia akan menjadi setia, tidak akan lirik sana, lirik sini. Dia hanya setia kepada istrinya saja. Nah, pertanyaannya adalah, memangnya kebiasaan itu bisa seketika berubah ketika setelah menikah? Nah, ini yang harus menjadi perhatian teman-teman semuanya nih. Ada sebuah kisah nyata ya, ini kisah yang dialami oleh diri saya sendiri. Jadi begini, dulu ketika saya masih belum diangkat sebagai pegawai, masih CPNS. Nah, kita tahulah ya, CPNS ini per bulannya take home pay atau gaji atau take home pay-nya ini besarannya paling hanya sekitar 850.000 per bulan. Bayangkan ya, itu untuk hidup selama 1 bulan segitu. Biasanya per bulan udah langsung habis untuk bayar kos-kosan. Nah, untuk makan ini saya harus berpikir ekstra keras nih untuk menghemat pengeluaran saya. Jadi ketika saya makan di warung, saya selalu milih lauknya hati-hati sekali. Saya pilih paling sayuran, terus tempe, terus oseng-oseng tahu atau kentang. Pokoknya saya nggak berani lah ya melihat makanan yang seperti ayam atau daging. Wah, itu apalagi daging ya, itu udah istimewa sekali ya. Itu saya sama sekali tidak pernah menyentuhnya kalau saya sedang makan di warung ya. Cuman saya menghibur diri saya sendiri nih. Besok kalau misalnya saya sudah selesai CPNS, saya sudah diangkat menjadi pegawai, saya akan beli tuh lauk-lauk yang istimewa tadi tuh, lauk ayam, lauk daging. Saya akan makan pakai lauk-lauk tersebut. Nah, ternyata apa? Ternyata ketika saya sudah menjadi pegawai dan ya alhamdulillah take home pay sudah normal ya. Kalau CPNS kan masih 80%, sudah normal, pendapatannya sudah normal. Ternyata ketika saya berada di warung, pergi ke warung untuk makan, itu ternyata saya tetap saja memilih makanan yang lauknya ya masih sama,
saya masih suka makan lauk sayur, terus paling lauknya ya tempe, terus orek tahu atau orek kentang, masih sama seperti itu. Jadi padahal dulu saya inginnya ketika saya menjadi pegawai, ketika saya di warung mau beli lauk, saya beli lauknya yang istimewa. Tapi ternyata kebiasaan saya selama CPNS itu masih membekas di dalam diri saya nih sampai sekarang. Jadi kebiasaan hemat tersebut ternyata karena terlalu sering ya saya lakukan ya setiap kali saya makan dulu ya. Jadi sampai sekarang saya bisa dikatakan sangat berhemat ketika saya makan. Nah, seperti nasihat dari Aristoteles ya, yang mengatakan bahwa pada awalnya kita memang membentuk kebiasaan, tetapi pada akhirnya kebiasaan tersebut akan membentuk diri kita. Jadi ketika kita ingin mengubah kebiasaan, kita harus membentuknya perlahan-lahan, dan itu biasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar berubah sesuai dengan kebiasaan yang kita inginkan. Nah, sekarang apa nih hubungannya dengan masalah kesetiaan tadi ya teman-teman ya? Mungkin teman-teman yang cowok nih, yang tadi sering bercanda, mumpung masih bujang, saya bebas untuk lirik kanan, lirik kiri, bebas untuk tidak menahan pandangan, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian dia juga berjanji, bersumpah bahwa besok ketika sudah menikah, dia akan setia hanya kepada pasangannya saja. Nah, ini adalah janji yang sepintas terlihat heroik ya, tetapi ini sangat berbahaya nih, khususnya bagi teman-teman yang perempuan. Jangan sampai teman-teman perempuan ini dikibulin, ditipu oleh janji-janji semacam ini dari yang laki-laki. Karena apa? Karena pertanyaannya adalah, apa garansinya? Apa yang menjamin bahwa lelaki tadi nantinya ketika sudah menikah dia akan menjadi lelaki yang setia? Kalau sebelum menikah saja dia sudah tidak bisa untuk menahan pandangannya, dia sudah tidak setia sama sekali. Masa bisa sih ketika orang sudah menikah tiba-tiba dia mempunyai kebiasaan yang berubah 180 derajat, atau bahasa Jawanya ujuk-ujuk berubah? Sepertinya tidak ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Masalah kesetiaan ini bukan masalah waktu ya, tetapi ini adalah masalah habit, masalah kebiasaan. Persis sama ketika tadi saya mencontohkan ketika saya terbiasa untuk ke warung dan membeli makan lauknya tempe dan kawan-kawannya. Nah, sampai sekarang karena saya dulu sudah terbiasa seperti itu, sampai sekarang ketika saya di warung juga saya seringnya makannya seperti itu menunya. Saya jarang sekali memilih menu yang mahal-mahal lah ya, karena dulu memang susah beli makanan yang mahal. Nah, sama seperti kesetiaan tadi ya, kalau sebelum menikah saja dia sudah terbiasa untuk tidak setia, maka ketika sudah menikah nanti kebiasaan tidak setia tersebut itu pasti akan terbawa dalam kehidupan pasca pernikahannya. Jadi teman-teman yang laki-laki tadi khususnya ya, ketika ingin menjadi suami yang setia, menjadi lelaki yang setia, maka ya menjadilah setia saat ini juga, sekarang juga. Jangan menunggu besok ketika sudah menikah. Sehingga kalau kita sudah terbiasa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik sebelum pernikahan, kita terbiasa untuk menjaga pandangan, kita terbiasa untuk tidak bermaksiat dan sebagainya, maka setelah menikah pun kita akan membawa kebiasaan-kebiasaan kita sebelum menikah tadi, sehingga kita juga akan menjadi setia kepada pasangan kita, dan kita pun sudah terbiasa untuk menjaga pandangan hanya kepada pasangan kita, hanya kepada yang halal dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan masalah kesetiaan tadi, berkaitan dengan permasalahan tentang kebiasaan, ini ada sebuah kisah seorang pemuda yang sudah menikah, yang kemudian dia mendatangi seorang syekh
untuk berkonsultasi. Pemuda tadi berkata kepada syekh tersebut, dia menceritakan permasalahannya. Begini ya teman-teman ya, mohon maaf saya sambil sedikit membaca. Pemuda tersebut berkata begini, ketika aku dulu mengagumi calon istriku, seolah-olah di dalam pandanganku Allah tidak menciptakan perempuan yang lebih cantik daripada calon istriku di dunia ini. Kemudian ketika aku sudah melamarnya, sudah meminangnya, aku melihat banyak perempuan yang cantiknya seperti dia. Kemudian ketika aku menikahinya, aku melihat banyak perempuan yang justru lebih cantik daripada istriku. Terakhir, ketika sudah berlalu beberapa tahun pernikahan kami, aku justru melihat seluruh perempuan di dunia ini lebih cantik daripada istriku. Nah, pemuda tadi berkonsultasi kepada syekh tersebut. Mengapa bisa demikian, syekh? Kemudian syekh tadi mengatakan, wahai pemuda, apakah engkau mau aku beritahukan bahwa ada sebuah hal yang lebih parah daripada yang engkau alami saat ini? Kemudian pemuda tadi berkata, ya saya mau syekh, ceritakan saja. Syekh tadi berkata, syekh menjelaskan bahwa sekalipun engkau menikahi seluruh perempuan yang ada di dunia ini, itu pasti anjing-anjing yang berkeliaran di jalanan itu akan tampak lebih cantik dalam pandanganmu daripada istri-istrimu. Nah, teman-teman semua, bahasa lainnya yang dikatakan oleh syekh tadi, itu maksudnya adalah walaupun pemuda tadi ini sudah menikahi seluruh wanita yang ada di dunia ini, bahkan ketika pemuda tadi melihat anjing, ketika dia tidak bisa menahan pandangannya, bahkan seekor anjing pun yang lewat itu nanti dalam pandangan pemuda tadi bisa saja anjing tadi itu lebih cantik daripada wanita-wanita yang dinikahinya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya permasalahan yang timbul dari pemuda tadi ini adalah perkara hati, perkara kebiasaan. Pemuda tadi tidak terbiasa untuk menahan pandangannya, sehingga dia selalu melihat apa-apa yang tidak diperbolehkan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah yang seharusnya halal itu justru tampak menjadi tidak enak, karena dia terbiasa melihat apa yang diharamkan. Hal tadi juga menunjukkan bahwa sikap manusia ini tidak pernah puas. Dia akan selalu diliputi oleh hawa nafsu, sehingga kita memang harus selalu memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menandingi hawa nafsu tersebut. Jadi teman-teman semua, berdasarkan uraian-uraian tersebut, kita sudah mulai bisa menyimpulkan ya, jika diberikan pertanyaan tadi, kita pilih setia dulu baru menikah atau menikah dulu baru setia. Kita sudah bisa menjawab bahwa seharusnya kita belajar menjadi setia dulu baru kemudian menikah. Karena apa? Karena sekali lagi itu adalah masalah kebiasaan, dan kebiasaan itu nantinya akan terbawa walaupun kita sudah menikah nanti. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, sesuai dengan video yang saya buat sebelumnya, bahwa kita memang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus memantaskan diri ya teman-teman ya, memantaskan diri untuk bertemu jodoh sesuai dengan harapan kita. Jadi ketika kita menginginkan jodoh yang setia, maka sebelum menikah kita harus belajar untuk setia.
belajar untuk menahan pandangan, sehingga insya Allah kita akan dipertemukan dengan jodoh yang juga orangnya setia. Dan pasca pernikahan nanti, insya Allah kebiasaan yang sudah kita bangun sebelum menikah, yaitu kebiasaan untuk setia, kebiasaan untuk menahan pandangan, itu sudah otomatis akan terbawa dalam kehidupan kita setelah pernikahan nanti, insya Allah. Nah, mudah-mudahan sharing sederhana kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, menjadi bekal teman-teman yang sedang berikhtiar untuk mendapatkan jodoh sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu jodoh yang membawa keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan mungkin teman-teman bisa memberikan komentar atau masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.